Sekarang banyak jamaah ini, maka dikeluarkanlah aturan yang berumur sekian tidak sehat tak boleh berangkat. Tapi orang Indonesia komplain. Saya pernah diajak berdialog, tolonglah Ustadz sampaikan ke jamaah supaya yang sudah tua tak usah berangkat. Saya bilang tak bisa Pak, karena orang kita ini cita-citanya mau mati di Makkah. Memang itu cita-citanya. Mau pemabuk, mau pezina, mau koruptor, mau peminum khamar, cita-citanya mati di Makkah. Para asatiz, guru-guru kita, insya Allah panjang umur, sehat badan, supaya ilmunya berkah untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah kajian subuh, kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Kalau dalam hadis itu ada kalimat qala Allah, yaqulullahu azza wa jalla fima yarwihi an rabbih, maka itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, kata ganti aku, kami, di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi tetaplah hadis firman Allah, tapi tidak bisa dipakai menjadi ayat dalam sholat. Dia tetap hadis, bukan Al-Quran. Inna abadan sahahtu lahu jisma, ada seorang hamba badannya kubuat sehat. Ini dalil bahwa kalau kita sehat itu bukan karena kita rajin 4 sehat 5 sempurna tambah jogging car free day. Itu hanya ikhtiar, itu hanya usaha. Berapa banyak orang habis jogging mati? Artis, pejabat. Kita sehat itu, kata hadis qudsi, sahahtu lahu jismah, aku yang membuat dia sehat. Tapi walaupun begitu, kita tetap berikhtiar, karena kita golongan ahlus sunnah wal jamaah, ada ikhtiar untuk sehat. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya, insyaallah. Wa wassa'tu alaihi fil ma'isyati, aku lapangkan kehidupannya, maksudnya rezekinya. Rezeki ini pun juga Allah membagi. Berapa banyak setengah mati diusahakan tak dapat-dapat. Berapa banyak orang sudah menyerah, rezeki itu datang. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah berikhtiar mencari rezeki. Tak boleh duduk berpangku tangan, itu namanya aliran sesat Jabriyah. Tak ada ikhtiar, tak ada al-kasbu, tak ada usaha. Hanya menampung tangan, menunggu dari langit. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi hakikat rezeki itu Allah membagi. Tamdi alaihi khamsatu a'wamin, lewat 5 tahun. Badan sehat, rezeki lapang, lewat 5 tahun. La yafidu ilayya, dia tidak datang kepadaku, maksudnya tidak melaksanakan haji. La mahrumun, maka dia termasuk orang yang tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Badan sehat, rezeki ada, tak mau pergi haji 5 tahun, maka dia tergolong orang yang tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki supaya bisa ke haji ke Baitullah.
Maksud hadis ini zaman dulu badannya sehat, ontanya, kendaraannya ada, duitnya ada, tak ada halangan, tapi dia tak mau berangkat haji. Kenapa tak mau berangkat haji? Banyak alasan. Ada orang berangkat haji ini karena menunggu tua. Nantilah agak tua sedikit. Nanti kalau masih muda nih pulang kita berdosa lagi Pak Ustadz. Haji itu tidak mesti menunggu tua. Tapi kalau untuk zaman kita sekarang memang 5 tahun. Sekarang paling cepat ONH plus bayar 2026, berangkat 2031. Kalau ONH biasa 25 sampai 30 tahun. Jadi besar kemungkinan kita tak termasuk dalam hadis ini karena kuota. Tapi kalau zaman dulu ada orang badannya sehat tidak mau berangkat haji, maka dia termasuk golongan la mahrum, orang yang tak dapat rahmat Allah karena menyia-nyiakan dua, badan sehat, rezeki ada. Ada badan sehat tapi duit tak ada. Ada duit ada, badan tak sehat. Jadi dua-dua inilah yang membuat orang bisa berangkat haji. Badan sakit, duit tak ada. Itu mudah-mudahan Allah diselamatkan Allah kita dari itu. Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Ada 4 kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Tapi kenapa yang dipakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua hadisnya sahih, tak ada dhaif. Yang kedua, hadisnya ada dalam kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Wa kana Al-Hasan ibnu Salih ibnu Huyai yu'jibuhu hadzal hadis. Ada seorang ulama namanya Hasan bin Salih, kata dia hadis ini sangat mengagumkan. Wa bihi wa ya'khudh, dan dia mengamalkan hadis ini. Wa yuhibbu lirrajulil musiris sahih alla yatrukal hajja 5 sinin. Wajib bagi seorang muslim yang sehat, rezekinya lancar, jangan sampai menunda haji lewat dari 5 tahun. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia sekarang yang badannya sehat, rezekinya ada, tapi tak berangkat? Itu tidak termasuk golongan hadis ini karena memang kuota keberangkatan haji. Ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua, nomor 370. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man kharaja hajjan, siapa yang keluar rumah untuk melaksanakan haji, famata, mati, meninggal dia, kutiba lahu ajrul haji, maka dia mendapatkan pahala orang melaksanakan haji ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mau berangkat haji, meninggal di asrama haji, meninggal di airport, meninggal di hotel, meninggal di transit, belum haji, dia mendapat pahala haji sampai hari kiamat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini mengusir ketakutan orang, karena zaman dulu takut berangkat haji jauh. Negeri yang paling jauh berangkat haji dari Makkah, Indonesia. Sebelah barat Maroko, 5 jam naik pesawat. Saya berangkat dari Casablanca ke Jeddah 5 jam. Ke Pekanbaru 9 jam. Jadi kita inilah yang paling jauh. Jamaah haji terbanyak di dunia dari kita, dari Nusantara. Dari dulu orang berangkat haji yang dikhawatirkan takut mati. Naik kapal laut
sebulan terombang-ambing di tengah laut, sebulan berangkat, sebulan balik, sebulan di sana. Jadi zaman dulu orang 3 bulan berangkat. Itu maka sebelum berangkat haji itu diazankan, macam melepas orang mati. Karena banyak yang berangkat tak balik, 2 gendangnya. Ada yang berangkat mati di jalan, ada yang berangkat lajang balik berbini. Ta'aruf di kapal, nikah. Ini meninggal di kapal, jenazahnya dimasukkan ke laut, dikasih batu kain tuh supaya tenggelam ke laut. Karena kalau dibiarkan di kapal busuk. Begitulah zaman dulu orang berangkat. 1977 baru naik pesawat. Nenek kami berangkat sebelum itu naik kapal laut dari pelabuhan Belawan sampai ke Jeddah. Dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam naik unta. Itu makanya zaman dulu tak boleh berangkat kalau tak ada mahram. Kenapa? Siapa menjaga dia di kapal itu? Siapa pula menjaga dia naik unta itu? Maka kalau tak ada, tak boleh berangkat. Zaman sekarang pakai fatwa Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Maka kata Imam Nawawi, kalau perjalanan itu aman, ada perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Itulah kenapa jamaah kita, lakinya tak ikut, abangnya tak ikut, adiknya tak ikut. Kenapa dia berangkat? Perjalanan aman. Dari sini ke Jeddah aman. Ada polisi, ada security, ada tentara, dan di situ ada perempuan-perempuan yang amanah. Kalau zaman dulu tak bisa. Siapa mau mengawal 1 bulan di atas kapal laut itu kalau tidak ada mahram? Siapa pula mengawal nanti naik onta dari kota Makkah ke kota Madinah kalau tak ada mahram? Jadi mesti ikut mahram. Bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim artinya orang yang ihram. Orang yang pakai kain ihram itu namanya muhrim. Jadi kalau ditanya, kau punya muhrim? Enggak, karena dia belum pakai ihram. Siapa yang kharaja mu'tamiran, siapa yang keluar rumah untuk melaksanakan umrah, famata, mati dia, kutiba lahu ajrul mu'tamir, maka dituliskan baginya balasan orang umrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mau berangkat umrah, sampai di airport Sultan Syarif Qasim II meninggal, dapat pahala umrah mengalir sampai hari kiamat. Mau berangkat umrah, sampai di Madinah meninggal. Ini banyak jamaah kita berangkat umrah. Jangan khawatir, jangan takut. Zaman dulu orang takut meninggal. Zaman sekarang pemerintah Republik Indonesia ditegur pemerintah Saudi karena jamaah yang paling banyak meninggal haji dari Indonesia. Supaya disosialisasikan namanya istitoah sehat. Istitoah duit kaya, istitoah sehat badan. Sekarang banyak jamaah ini, maka dikeluarkanlah aturan yang berumur sekian tidak sehat tak boleh berangkat. Tapi orang Indonesia komplain. Saya pernah diajak berdialog, tolonglah Ustadz sampaikan ke jamaah supaya yang sudah tua tak usah berangkat. Saya bilang tak bisa Pak, karena orang kita ini cita-citanya mau mati di Makkah. Memang itu cita-citanya. Mau pemabuk, mau pezina, mau koruptor, mau peminum khamar, cita-citanya mati di Makkah. Jadi banyak orang tua itu memang sengaja berangkat, dia mau mati di Makkah. Dan cerita orang mau mati di Makkah ini dari zaman dulu. Jadi zaman dulu sebelum ada kebijakan visa-visa ini, orang dari tempat kita ini sampai ke Makkah tak balik-balik. Memang mau mati di situ. Waktu itu yang memimpin Makkah itu namanya Syarif Hussein, keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ramailah Makkah itu penuh sesak karena orang
tak pulang. Kalau zaman sekarang habis visa bisa ditangkap. Zaman itu tak ada visa. Makanya orang zaman dulu pergi ke situ belajar, baca kitab, mengambil tarekat, balik jadi ulama. Ada yang tak balik-balik, mau mati. Maka dipanggillah satu oleh Syarif Hussein. Kau kenapa tak balik? Saya tak mau balik karena mau mati di sini. Kata Syarif Hussein, menetaplah. Besok pagi dia menghadap ke Syarif Hussein, kata dia, saya mau balik. Katanya mau menetap di sini. Pokoknya saya mau balik, tak jadi. Kenapa? Tadi malam saya mimpi. Apa mimpinya? Kata dia, nampaknya keranda. Keranda yang dari luar masuk ke Makkah, yang dari Makkah pergi keluar. Takwil mimpinya, rupanya banyak orang yang mati di Makkah, tapi kerandanya dibawa keluar. Banyak juga orang yang mati di luar, tapi kerandanya dibawa ke Makkah. Takwil mimpi itu, walaupun kita jahat, walaupun kita mati di luar Makkah, kalau kita baik, dibawa juga masuk ke Makkah. Walaupun kita mati di Makkah, kalau tak baik, dibawa juga keluar Makkah. Jadi mimpi itu membuat dia berubah pikiran, kalau begitu baliklah aku. Walaupun aku nanti mati di kampung, tapi kalau aku baik, dibawa juga balik ke Makkah. Ini kalau diceritakan ke jamaah haji umroh, tidak mengurungkan niat mereka. Kenapa? Karena bukan hadis. Mana hadis? Hanya mimpi orang, tidak bisa dijadikan dalil. Wa man kharaja ghazian, siapa yang keluar rumah dengan niat perang jihad fisabilillah. Ini mau pergi jihad ini, meninggal, famata, kutiba lahu ajrul ghazi, maka dituliskan baginya pahala orang yang berjihad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inilah yang didapatkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dulu, sampai hari kiamat tak putus dapat pahala. Cut Nyak Din dibuang ke kota pengetahuan Sumedang. Kata Pak Bupati, selamat datang Ustaz Somad di kota pengetahuan. Rupanya kota tahu Sumedang. Cut Nyak Din dibuang ke Sumedang. Orang Jawa, orang Sumatera dibuang ke Jawa, orang Jawa dibuang ke Sulawesi, Pangeran Diponegoro. Orang Sulawesi dibuang ke Ceylon, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Makassar dibuang dari Sulawesi ke Ceylon. Ceylon itu sekarang Sri Lanka. Sampai di Ceylon masuk Islam orang Sri Lanka. Dibuang lagi dari Sri Lanka ke Durban, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan masuk Islam orang Afrika Selatan. Sampai sekarang masih ada satu komplek kampung orang Melayu, maksudnya orang Makassar, yang dibawanya naik kapal dulu. Dan Syekh Yusuf dapat penghargaan dari pemerintah Nelson Mandela sebagai pejuang, tercatat sebagai orang dapat pahala jihad fisabilillah. Tengku Umar itu jenazahnya 3 kali pindah. Meninggal dikuburkan di sini, 6 bulan dikubur situ, dibawa lagi jenazah. Terakhir kuburannya di tengah hutan di atas gunung. Saya sampai ke makam Syahid Tengku Umar. Kata Tengku Umar, kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, kita minum kopi di Maulabu. Jadi Bapak Ibu kalau masih hidup pagi ini, minum kopi. Kalau mati, mati syahid. Apa maknanya? Begitulah Tengku Umar menengok hidup ini, tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau mati, mati. Kalau hidup, minum kopi. Tak terlalu besar dunia ini bagi mereka. Dan mereka inilah yang berjuang hingga Indonesia ini merdeka,
17 Agustus 1945. Sesudah merdeka, habis daster ibu dipakai laki main bola. RT RW mengumpul duit masyarakat untuk membuat lomba, duit masyarakat diputar, judi. Negara merdeka teriakan Allahu Akbar, setelah merdeka dirayakan dengan perbuatan maksiat. Kalau mau merayakan kemerdekaan, kumpul anak yatim, fakir miskin, sedekah, pengajian, buat amal sosial, khitan masal. Tak perlu khitan masal lagi Pak Ustaz, sudah berkhitan semua, dikhitan sekali lagi yang gatal-gatal. Buat amal-amal soleh, jangan membuat amal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara ini merdeka, jalan yang kita injak itu adalah darahnya para syuhada. Walaupun dia tidak mati syahid, tapi dia menyumbang 13 juta gulden untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim, sultan yang melindungi sultan-sultan Sumatera Timur. Sultan Syarif Qasim ini di bawah, di atasnya ada Sultan Kualuh, di atasnya ada Sultan Asahan, di atasnya ada Sultan Serdang, di atasnya ada Sultan Delhi, di atasnya ada Sultan Langkat, di atasnya ada Sultan apa kemarin yang dilanda banjir batas Aceh Langkat, Tamiang itu Kesultanan Melayu. Semua Kesultanan Melayu dari Tamiang, Langkat, Delhi, Serdang, Asahan, Kualuh, itu semua dilindungi oleh Sultan Syarif Qasim. 4 datuk, Datuk 5 Laras, Datuk 50, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar. 4 datuk diangkat stempel cok Sultan Syarif Qasim untuk memimpin satu daerah khusus namanya Batubara, yang sekarang menjadi Kabupaten Batubara. Begitulah hebatnya kekuasaan Riau. Riau ini dulu kalau tidak bergabung dengan Indonesia lebih kaya dari Brunei Darussalam. Tapi karena cinta NKRI, nah itulah dapat tanah berlubang-lubang. Rawahu Abu Ya'la. 30% APBN Indonesia ini ditanggung Riau. 30%. Jadi kalau 1.300-nya minyak terbaik di dunia, minyak Minas. Pipa-pipa besar. Apa kesan Syekh dari Maroko kemarin waktu datang? Menengok. Dibawa dia ke Siak. Anabib, kata dia. Itu yang pertama cakap dia ke saya. Fi anabib, anabib itu maksudnya pipa-pipa besar. Pipa berarti duit. Hadzal balad ghani. Ini negeri ini kaya. Awak mau bilang susah, malu pula. Kaya Syekh. Ada aghnal balad ya Syekh. Negeri terkaya saya bilang. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Ya'la. Warwatuhu thiqat. Periwayat-periwayatnya adalah orang-orang yang terpercaya. Kita lanjutkan hadis 371. Rawal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra meriwayatkan dari hadis Abu Umamah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Man lam tahbishu hajatun zahiratun. Siapa yang tidak tertahan oleh hajat yang nyata dan kuat, tak ada hajat, tidak bisa berangkat karena istri hamil tua, maklum, tak bisa berangkat karena menjaga orang tua sakit, anak tunggal satu-satunya, maklum, tak bisa berangkat karena anak sedang demam panas, tak ada yang menjaga, maklum, tak ada yang menahan dia. Au maradun habisun, tak ada sakit, sakit jantung tak bisa, sakit tulang tak bisa, maklum, ini kena dispensasi. Ini orang tak ada hajat dan tak ada sakit. Au sultanun jairun, atau pemimpinnya zalim,
Pemimpinnya zalim, melarang ke Makkah. Semua transportasi pesawat tak boleh terbang. Kalau tiga ini menghalang, boleh tak berangkat haji. Satu, hajat darurat. Dua, sakit keras. Tiga, pemimpin zalim. Tiga-tiga tak ada. Tak ada hajat keras, tak ada sakit kuat, dan tak ada pemimpin zalim. Boleh terbang. Walam yahuj, tapi dia tak mau berangkat haji. Faliyamut, kalau dia mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kalau mati, matinya Yahudi atau mati Nasrani. Yang kaya, yang berduit, bayar ONH. Niat. Sudah bayar tak berangkat, dapat pahala jihad. Sudah kaya, sehat badan, tak mau berangkat, pilihan dua, mati Yahudi, mati Nasrani. Hajat darurat, tak bisa berangkat. Sakit keras, tak bisa berangkat. Pemimpin zalim. Belum pernah pemimpin di Indonesia melarang haji, tapi pernah ada satu fatwa melarang berangkat ke Makkah pakai kapal Belanda. Karena kalau bayar kapal Belanda, duit keuntungan kapal itu dibelikan peluru untuk menembak orang Indonesia. Maka ulama mengeluarkan fatwa, tak boleh berangkat ke Makkah naik kapal Belanda. Pernah satu fatwa dikeluarkan. Sekarang tak ada halangan. Kita lanjutkan hadis yang ke-372. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, linisaihi, kepada istrinya, yauma hajjatil wada, pada haji wada. Haji Nabi tahun ke-10. Nabi meninggal tahun ke-11. Haji tahun ke-10 bulan Zulhijjah. Balik ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Tahun ke-11 bulan 3 Nabi meninggal. Kata Nabi, hadhihi, ini zuhurul husri, muncul penahanan. Zuhur muncul, husri tertahan. Maksudnya tidak boleh perempuan keluar karena disebabkan darurat. Qala wa kunna kulluhunna yahjujna, semua perempuan berangkat haji kecuali Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah. Dua orang ini tidak bisa pergi. Wallahi, demi Allah, la tuharrikuna dabbatun, tidak ada kendaraan unta, kuda, keledai yang bisa membawa kami setelah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi thumma zuhural husri. Inilah haji. Setelah ini perempuan tertahan, tidak lagi bisa berangkat haji karena tidak lagi ada mahram. Rawahu Ahmad, hadis ini ada dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan Abu Ya'la, namanya Imam Abu Ya'la Al-Mausili. Hadisnya isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. 3 hadis. Di bawah itu tak ada lagi. Hadis maudhu', hadis palsu, tak pakai sama sekali. Habis mengkaji hadis nanti kita jawab pertanyaan. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Saya berhenti membaca hadis ini kalau sudah dikasih pertanyaan. Itu kode, berarti sudah habis waktu. Selama tak ada pertanyaan, saya teruskan aja. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah istri Nabi SAW, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innalaki minal ajri, pahalamu. Bagaimana cara mengukur pahala haji? Ala qadri nasabiki, sesuai dengan kadar lelah badan. Wa nafaqatiki, dan kadar duit. 2.
berjalan dari Safa ke Marwah, berjalan keliling 7 putaran, berjalan dari hotel ke masjid, berjalan karena macet, letih, tak makan, lapar, sesuai kadar kelelahan, keletihan, kesakitan, begitulah kadar pahalanya. Dan kedua, ala nafaqatiki, kadar duit yang dikeluarkan. Jadi pahala haji umroh itu dua. Pertama, lelah. Yang kedua, duit. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa fi riwayatin, dari dalam riwayat lain, innama ajruki fi umratiki, ini umrah masuk. Jadi bukan hanya haji. Balasanmu dalam ibadah umrahmu ala qadri nafaqatiki, sesuai dengan kadar duit yang keluar. Transportasi, pesawat, konsumsi, makan, akomodasi, tempat tinggal. Tempat tinggal tak banyak duit keluar Pak Ustaz, pesawat pun tak banyak. Yang banyaknya apa? Oleh-oleh. Banyak kawan menitip. Kalau mau menitip, titip salam untuk Nabi. Kalau mau menitip, titip doa. Jangan menitip barang, tidak menitip duit. Titip ini ya, titip ini ya, duit tak ada dikasih, meninggal kawan. Qauluhu nasabuki, makna sesuai dengan kadar nasab, maksudnya ta'buki, lelah, letih, waznan wa ma'nan, sesuai dengan nasabuki, ta'abuki, maknan, maknanya sama. Nasab maknanya ta'ab, lelah, capek, letih. Orang haji umrah itu letihnya minta ampun, karena semua berjalan kaki, jauh, dekat di mata, jauh di kaki. Nampaknya dekat. Di mana hotel kau? Itu nampak. Naik taksi pakai begitu gak bisa. Van kata dia, kemana? Itu nampak. Nampak matahari pun nampak. Letih, kaki berjalan. Rupanya tak kita sangka kita sudah berjalan 20 kilo. Oh, putar, apalagi kalau tawafnya di atas, belum lagi masjid. Berputar tawaf tak banyak Pak Ustaz, berputar belanja ini yang banyak Pak Ustaz. Dapat pahala juga insya Allah. 374. Waruya an Anas, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, an-nafaqatu fil haji, orang yang mengeluarkan duit untuk berangkat haji, kan nafaqati fi sabilillah, sama macam orang mengeluarkan biaya untuk jihad fi sabilillah. Ad-dirhamu, 1 dirham bisa bi'imi'ati, dibalas 700 kali lipat. Duit zaman Nabi dirham, duit logam, perak, beratnya 3 gram. 1 gram perak sekarang 100.000. 3 gram berarti 300 kali 700. Duit zaman Nabi satu lagi dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram emas. Duit zaman Nabi cuma 2, dinar dengan dirham. Itu kenapa ketua yayasan kami ini namanya Ustadz Al-Nob Dinar, karena dia banyak duit, itu maka diangkat jadi ketua yayasan. Tidak khawatir kita dia korupsi. Al-Nob Dinar, duit emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi sekeping duit zaman Nabi itu sekarang 10 juta. Duit kita yang paling besar 100.000. Duit yang paling besar 1 lembar se-Asia Tenggara ini Singapura, 1.000. Singapura itu selembarnya 1.000 kali 13.000, 13 juta. 13 juta. Duit zaman Nabi sekeping 4,25 gram emas zaman Nabi SAW. Itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki, badan sehat, kita bisa berhaji ke Baitul.
90% orang yang pergi haji itu rata-rata tidak pakai duitnya sendiri. Ibu berangkat haji pakai duit sendiri? Enggak. Pakai duit siapa? Duit suami. Bapak berangkat haji pakai duit siapa? Duit kantor. Abidin, atas biaya dinas. Berangkat haji? Ya. Duit dari mana? Pembebasan tol. Banyak orang haji itu duitnya datang aja tiba-tiba. Saya tahun 1992 kelas 2 SMP, sekolah di Muallimin Medan. Saya tinggal di rumah orang tua angkat saya, kepala dinas perhubungan. 92 dia berangkat, istrinya berangkat, anaknya berangkat, menantunya berangkat. Suatu rumah itu berangkat. Dipanggil saya, Mat, ya, kami berangkat semua. Aku berangkat, kakak-kakak berangkat. Berani kau di rumah nih sendiri? Aku takut. Mau berangkat? Mau lah. Langsung store ke BNI. Waktu itu ongkos haji 92 7,5 juta. Saya berangkat haji tahun 92 umur 15 tahun. Masih SMP. Balik dari situ suatu sekolah memanggil Pak Haji. Itu maka saya tak pacaran. Tak ada cewek yang mau, takut deh, jangan pacaran Pak Haji. Masuk berita koran waspada Medan, jamaah haji termuda 92 dari embarkasi Polonia Medan, Abdul Somad. Jadi saya viralnya memang dari dulu deh. Ada korannya saya sih.